Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 137-140. Ceritanya semakin seru, Pras akhirnya di Amerika dan banyak sekali kejadian tak terduga. Mari kita lanjutkan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 137. Kenapa Pras tidak bisa dihubungi? Gumam Sarah kesal. Entah berapa kali Sarah mencoba menghubungi Pras kembali. Namun ponsel pria itu tidak aktif. Sarah meletakkan ponselnya di atas nakas. Ia membawa pangeran tidur di kamarnya. Putranya itu masih saja rewel. Hingga tengah malam Sarah tidak bisa terlelap. Pangeran terus terjaga dan meminta ASI saat malam tiba. Sarah merasa lapar dan haus. Ia tidak tega membangunkan para babysitter putranya. Sementara ia tidak mungkin meninggalkan pangeran sendirian di kamar. Akhirnya ia memutuskan untuk ke dapur sambil menggendong pangeran. Pras, andai kamu ada di sini, aku pasti nggak sendirian. Aku pasti ditemani sama kamu, batin Sarah dengan rasa sesak yang semakin menghimpitnya. Pras pasti akan membuatkan susu untuknya. Pras juga akan menyuapinya makan. Bulir bening itu kembali lolos tanpa ia sadari. Sejak pangeran lahir, Pras selalu telaten merawatnya. Pria itu sangat memperhatikan kesehatannya. Desir wanita yang memakai dress berwarna kuning itu nyaris tak terdengar. Tenggorokannya tercekat. Ia tak sanggup untuk bicara. Satu tangannya menggendong pangeran. Satu tangannya lagi mengaduk susu rasa vanila yang baru saja ia tuang ke dalam gelas. Sejak siang pangeran tidak berhenti minum ASI karena tidak mau makan. Nutrisi Sarah harus cukup. Oleh sebab itu, selain makanan bergizi, ia pun harus rutin minum susu. Menjelang pagi pangeran baru tertidur nyenyak. Sarah pun baru tidur setelah menunaikan salat subuh. Suara dering ponsel membangunkan Sarah dari tidurnya. Lah melihat jam dinding menunjukkan pukul 8 pagi, ya, Cory. Ada apa? Sarah menjawab panggilan pada ponselnya yang ternyata dari Cory. Bagaimana pangeran? Masih demam? 2, iya, maaf, sepertinya aku belum bisa datang ke kantor. Jawab Sarah sambil bangkit dari ranjang. Ia melirik sesaat pada pangeran yang masih tertidur pulas. Nggak apa-apa, kamu fokus aja dulu sama kesehatan pangeran. Aku mau mampir sebentar mau lihat pangeran sekaligus bawa dokumen yang harus kamu tanda tangani. Terima kasih, Cory. Baiklah, aku tunggu. Sarah menutup ponselnya, lalu beranjak keluar manggil salah satu babysitter. Mbak, aku mau mandi. Titip pangeran. Baik, Nyonya, sahut babysitter itu seraya masuk ke kamar Sarah. Setelah melakukan ritual mandi dan berpakaian, Sarah bersiap menunggu Cory di ruang kerjanya. Ia bersyukur pangeran sudah tidak rewel. Putranya itu sedang dimandikan oleh babysitter. Nyonya Sarah, ada Dr. Kevin datang. Tiba-tiba Loli masuk ke dalam ruang kerjanya. Dr. Kevin, apa kamu memintanya lagi untuk datang? Kening Sarah berkerut. Enggak, Nyonya. Katanya dia hanya mau lihat keadaan pangeran, jawab Loli. Oke baik, di mana dia sekarang? Sarah bangkit dari kursi kebesarannya dan melangkah keluar. Ada di teras, Nyonya. Sarah bergegas melangkah menuju teras. Selamat pagi, Dok. Oh, maaf Bu Sarah. Saya bertamu pagi-pagi. Bagaimana keadaan pangeran? Dr. Kevin yang sedang duduk di kursi teras sontak berdiri saat Sarah datang. Semalam memang rewel sekali, tapi pagi ini sepertinya sudah mulai tenang. Sarah ikut duduk di salah satu kursi. Selamat pagi. Tanda seru. Sarah dan Kevin sontak menoleh pada wanita cantik berambut kemerahan yang baru saja tiba. Cory, silakan masuk. Oh ya, kenalkan ini Dr. Kevin. Dokter yang merawat pangeran. Sarah berdiri menyambut kedatangan Cory. Kenalkan ini sahabat saya, Dok. Dr. Kevin mengangguk ramah pada Cory. Demikian pula dengan Cory. Wanita yang memakai setelan jas kantoran itu memberikan senyuman pada sang dokter. Oh ya, kalian mau nengok pangeran, kan? Ayo, Sarah melangkah lebih dulu masuk ke dalam rumah. Sementara Cory dan Dr. Kevin berjalan bersisian di belakang Sarah. Silakan, Dok. Sarah mempersilakan Dr. Kevin masuk ke kamar pangeran. Di dalam ada para babysitter sedang bermain dengan pangeran. Papa, tiba-tiba pangeran yang belum lancar berjalan, berdiri dan mulai melangkah menghampiri Dr. Kevin. Cory menatap Sarah dengan penuh tanda tanya. Sementara Dr. Kevin meraih pangeran dan menggendong bocah lucu itu. Sepertinya kondisi pangeran sudah lebih baik, Dok. Ternyata dia kangen dengan papanya,
jelas Sarah sambil melirik pada Cory. Setelah beberapa saat pangeran dalam gendongan Dr. Kevin, bocah itu kembali diambil alih oleh babysitternya. Kalau begitu, saya pamit Bu Sarah. Dr. Kevin mengangguk ramah seraya menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Baik, Dok, terima kasih. Sarah dan Cory kembali mengantarkan dokter itu hingga ke mobilnya. Sepertinya dokter itu naksir kamu. Awas loh, hati-hati. Goda Cory seraya cekikikan. Keduanya sedang menuju ruang kerja Sarah. Apaan? Sih, kayaknya kamu deh yang naksir sama dia. Aku perhatiin sejak tadi kamu curi pandang sama dokter itu, balas Sarah tak mau kalah. Habisnya ganteng banget, lagian aku sekarang kan jomblo. Boyeh dong, sahut Cory. Dua wanita itu tertawa. Astaga, aku lupa mau hubungi Pras. Sarah melirik jam di dinding ruang kerjanya, pukul 10 pagi, ya sudah, hubungi aja sekarang. Di sana berarti masih jam 10 malam, sahut Cory. Sarah meraih ponselnya dan mencoba menghubungi Pras. Namun beberapa kali ia mencoba, ponsel Pras tetap tidak dapat dihubungi. Sarah menghela napas panjang dengan wajah gelisah. Apa mungkin Pras marah sama aku? Gumamnya dengan wajah murung. Ternyata ada yang mencuri rahasia perusahaan kita dan memberikannya pada perusahaan kompetitor. Geram Pras seraya mengepalkan kedua tangannya di atas meja. Wajahnya menggelap, napasnya naik turun. Ia baru saja menemukan sebuah bukti yang menyebabkan penurunan drastis omset perusahaannya. Kamu selesaikan masalah ini sampai tuntas. Tegas Opa Vincent dengan tatapan intens. Pria tua itu sejak awal tidak ikut campur di dalam perusahaan keluarganya itu. Namun sebagai pemilik saham terbesar, Opa Vincent mengalami kerugian yang cukup besar. Sebenarnya aku mencurigai seseorang, Opa. Pras membalas tatapan sang Opa dengan tajam. Siapa? Opa Vincent mengerutkan keningnya. Hanya orang-orang kepercayaanku yang bisa melakukan ini, jelas Pras. Siapa? Tirta. Sebutkan namanya. Suara Opa Vincent menggelegar. Diego? Sahut Pras geram. Cih, kurang ajar. Jika memang benar dia pelakunya, habisi saja. Opa Vincent bicara dengan suara pelan namun penuh penekanan. Aku selidiki dulu. Pras menatap Opa Vincent, mencoba meyakinkan pria tua itu. Hati-hati. Opa Vincent menepuk bahu Pras, lalu meninggalkan pria itu sendirian di ruang kerjanya. Siapa yang bisa aku percaya sekarang? Jika orang yang selama ini menjadi orang kepercayaanku malah menusukku dari belakang. Aku harus menyelidikinya sendiri, pikir Pras. Saat ini pria itu sedang mengalami masalah yang begitu besar. Tanggung jawabnya sebagai pimpinan perusahaan keluarga sedang diuji. Suara notifikasi sebuah pesan masuk terdengar dari ponsel Pras. Ia segera membuka pesan yang ternyata dari sebuah nomor yang tidak ia kenal. Jika ingin tahu informasi penting tentang perusahaanmu, temui aku di alamat ini. Kemudian pesan kedua masuk, sebuah alamat yang sangat asing bagi Pras. Bab 138. Brengsek, siapa yang mau bermain-main denganku? Pras menggebrak meja di hadapannya. Wajahnya kembali menggelap, dadanya naik turun. Ia semakin yakin bahwa yang menghancurkan perusahaannya adalah orang dalam. Seseorang yang tahu persis tentang perusahaannya. Namun ia baru menduga satu nama yang ia curigai. Tidak menutup kemungkinan ada nama lainnya juga sebagai tersangka. Aku harus membuktikan ini sendiri. Pras meraih jas dan kunci mobilnya. Melangkah keluar dari gedung tinggi yang satu lantainya ia sewa untuk perusahaannya. Rumah yang ia tempati tidak begitu jauh dari kantor. Hingga dalam waktu 15 menit ia sudah tiba di rumahnya. Beberapa art asal Indonesia bekerja di sana. Saya siapkan makanan ya tuan. Pras hanya mengangguk sambil melangkahkan kaki menuju kamar. Pandangannya tertuju pada sebuah lukisan berukuran besar berada di dinding kamar. Rutinitas yang ia lakukan setiap membuka kamar itu, jika ia berada di Austin ini. Sarah, aku rindu. Sedang apa kamu di sana? Apa dokter itu menggodamu? Aku akan habisi dia jika berani menggoda separuh jiwaku. Perlahan jemari kokoh itu mengusap pelan wajah cantik yang sedang tersenyum itu. Senyum yang memabukkan hingga tak jarang dulu Pras memandangi foto itu sampai menjelang pagi. Kegelisahan Mia setiap malam di saat itu hanya tentang Sarah. Obsesinya pada wanita itu membuatnya menolak semua wanita yang mendekatinya. Ketukak pintu kamar kembali terdengar. Makan malamnya sudah siap tuan. Pras bergegas bangkit. Sejak tiba di Austin, ia tak lagi ingat makan. Masalah yang begitu rumit sangat menyita waktunya. Beruntung Artnya selalu menyiapkan makan setiap ia pulang,
walau selarut apapun Pras bergegas keluar menuju meja makan. Ia mulai makan dengan rasa tak menentu. Hidangan yang begitu mewah dan nikmat tak ada arti di lidahnya. Pikirannya kini sungguh bercabang, antara memikirkan perusahaannya, juga Sarah dan kedua anaknya. Setelah makan, Pras meraih ponselnya, membaca ulang pesan dari pengirim. Misterius itu, besok pagi-pagi sekali, gumam Pras. Ia mengetuk-ngetuk meja makan sambil berpikir, tak satupun orang yang bisa dipercaya saat ini. Termasuk opa dan omanya, kini ia tidak tahu mana kawan dan mana lawan. Aku harus selesaikan ini sendirian, gumamnya lagi. Kemudian ia melihat beberapa panggilan tak terjawab dari Sarah. Maafkan aku, sayang, aku akan hubungi kamu setelah urusanku selesai. Terlalu rumit di sini, Pras berhasil mengirim pesan pada Sarah. Malam ini ia ingin konsentrasi untuk besok setelah membersihkan diri. Pras mulai berkutat dengan laptopnya di ruang kerja. Ia harus membuat strategi baru untuk perusahaannya. Ia harus menyelamatkan perusahaannya yang nyaris bangkrut. Hampir semua rekanan bisnis perusahaannya memutuskan kerjasama. Hingga pukul 2 pagi Pras tertidur. Di ruang kerjanya, Pras terjaga saat terkejut mendengar suara alarm ponsel di dekatnya. Astaga, masih ada 1 jam lagi untuk bersiap-siap. Lirihnya saat melihat jarum jam di dinding. Pras bergegas bangkit dan melangkah cepat menuju kamarnya. Saat membuka pintu ia sempat melirik pada lukisan dan menyentuhnya sesaat, sebelum melanjutkan langkahnya menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah berpakaian rapi dengan setelan rompi dan dasi, pria tinggi dengan tubuh kekar itu membuka lemari brankas yang sudah lama tidak ia sentuh. Sebuah kode rahasia berhasil membuka laci brankas yang berisi sebuah pistol kecil. Pras mengisi pistol itu dengan beberapa peluru, kemudian menyelipkan di balik rompinya yang berwarna silver. Setelah mengunci brankas, Pras kembali mendekati lukisan Sarah. Sayang, aku berharap semua akan selesai hari ini. Tapi jika terjadi sesuatu padaku, tolong jaga dirimu baik-baik. Suara parau Pras terdengar bergetar. Dadanya bergemuruh hebat, rasa rindunya pada Sarah begitu menyiksa. Entah kenapa saat ini ia merasa khawatir tidak akan bisa lagi melihat istrinya itu. Setelah melirik kembali arloji mahal, yang melingkar di tangannya, Pras bergegas keluar dari kamar. Sarapan dulu, Tuan, sapa salah satu art parubaya yang selalu tak bosan mengingatkan Pras untuk makan. Terima kasih Bimona, aku buru-buru, makanlah dulu barang sedikit, ulang Mona lagi dengan lembut. Langkah Pras terhenti, lalu berbelok ke meja makan tanpa bicara. Hal itu membuat Mona tersenyum. Walau hanya 1 lembar roti isi telur dan segelas jus jeruk, Pras merasa sangat kenyang. Mungkin sejak awal ia memang tidak ingin makan. Sesuatu yang akan ia hadapi pagi ini cukup membuatnya cemas. Pras memasuki mobil, mulai melajukannya ke arah gedung tua, lokasi di mana ia akan bertemu dengan pengirim pesan misterius itu. Lokasi yang cukup jauh dari kota, sepi dan jauh dari keramaian. Perlahan mobil Pras memasuki halaman gedung tua. Sepi, gumamnya seraya menoleh ke kanan dan kiri dengan waspada. Tiba-tiba 2 orang kulit hitam bertubuh besar menghadang. Pras menghentikan mobilnya, matanya menyapu pandangan di sekelilingnya. 2 pria itu memintanya turun dengan kasar. Pras menatap tajam pada 2 pria beringas yang menarik tubuhnya dari dalam mobil. Salah satu dari pria kulit hitam itu menggeledah tubuhnya. Sedangkan seorang lagi menodongnya dengan senjata api laras panjang. Pras mendengkus kesai, pistol yang disembunyikannya berhasil mereka rampas. Setelah ini, Pras berharap bisa bertemu dengan si pengirim pesan misterius. Namun, tak lama kemudian dari dalam gedung tua itu keluar 5 orang lainnya dengan tubuh jauh lebih besar dari Pras. Di antara kepanikannya, Pras berteriak bertanya siapa yang menyuruh mereka. Namun, orang-orang itu malah mentertawakannya. Sial, aku dijebak, umpat Pras geram. Orang-orang itu tak menghiraukan pertanyaan Pras dan malah mulai menghajar Pras tanpa ampun. Pras berusaha melawan, namun jumlah mereka terlalu banyak. Di antara rasa sakit yang mendera tubuhnya, Pras mendengar mereka menyebut nama Diego sebagai bos mereka. Diego adalah orang kepercayaannya selama bertahun-tahun. Ibu Diego juga orang Indonesia. Pras sempat curiga padanya karena hanya dia yang tahu persis semua tentang perusahaannya. Apa benar dugaanku tentang Diego? Batinnya seraya meringis. Sebuah pukulan di perut yang cukup keras, membuat Pras memuntahkan isi perutnya, hingga tubuhnya terhuyung dan terhempas tak berdaya tepat di samping mobil Mia.
Pras merasakan penglihatannya gelap. Rasa sakit di sekujur tubuhnya membuatnya tak mampu untuk berkata-kata. Sera, Era, jeritnya dalam hati. Rasa khawatir mulai menyelimuti dirinya. Mungkinkah ia masih bisa bertemu dengan Serani? Sesaat kemudian ia merasakan sunyi di sekitar tubuhnya. Tak ada lagi langkah kaki ataupun suara manusia. Oh my god, Tirta, wake up, Tirta. Pras tersentak saat tiba-tiba terdengar suara seseorang yang sangat ia kenali. Apa dia tidak salah dengar? Sesaat kemudian ia merasa tubuhnya diangkat dan diseret ke dalam mobil. Lalu dengan kecepatan tinggi mobil pun melaju. Pras tak tahan lagi. Perlahan-lahan kesadarannya semakin hilang. Di detik-detik akhir ia sempat berdoa agar tetap bisa hidup dan bertemu dengan Serani. Bab 139. Prang, au, Serani menjerit ketika gelas yang berada dalam genggamannya tiba-tiba terlepas. Gelas keramik itu hancur berantakan di lantai dapur. Pras, ada apa dengan dirimu? Sera berdiri mematung menatap serpihan pecahan gelas yang tercecer tak jauh dari kakinya. Tiba-tiba saja jantungnya berdetak lebih cepat. Ia yang tadi ke dapur hendak minum mendadak teringat dengan Pras. Dadanya terasa sesak, tangannya gemetar hingga gelas di tangannya terlepas. Maaf, Nyonya, biar saya bersihkan. Seorang Art tiba-tiba muncul karena mendengar suara sesuatu yang pecah. Art itu membungkuk melewatinya Sera sambil membawa sapu. Nyonya mau minum, biar saya ambilkan. Art lainnya menghampiri Sera yang masih melamun. Sera tersentak, lalu menoleh pada kedua Artnya. Maaf, tolong antarkan air putih untukku ke kamar. Baik, Nyonya. Sera memutar tubuhnya, lalu melangkah menuju kamar. Mungkin sebaiknya ia menenangkan diri dulu. Namun ketika tiba di kamar, wanita berhidung mancung itu malah meraih ponsel yang berada di meja rias. Sudah yang kesekian kalinya ia membaca pesan dari Pras yang mengatakan akan menghubunginya nanti setelah masalahnya selesai. Kini hatinya justru semakin gelisah. Karena hingga kini Pras tak kunjung menghubunginya. Apa kamu baik-baik saja, Pras? Apa aku akan mengganggumu jika aku menghubungimu sekarang? Batin Sera, perasaan cemas mulai menguasai hatinya. Karena gelisah yang begitu mengganggunya, akhirnya Sera memutuskan untuk menghubungi Pras. Kegelisahannya semakin bertambah ketika mendengar notifikasi tidak aktif dari ponsel Pras. Astaga, sekarang malah tidak aktif. Sera terhenyak di tepi ranjang. Pikirannya tak tenang. Pada siapa ia harus bertanya? Levin, atau Tante Sarah? Sera menggeleng dengan wajah memucat. Permisi, Nyonya, ini minumnya. Seorang Art membawakan segelas air putih di nampan. Terima kasih. Tolong panggilkan Loli. Asisten rumah tangga itu bergegas keluar memanggil Loli. Tak menunggu lama, Loli sudah berdiri di hadapan Sera. Nyonya manggil saya. Loli, aku minta nomor ponsel Opa Vincent dan Oma Mary. Ada, Nyonya. Sebentar saya kirim. Loli bergegas mengirim nomor yang diminta Sera lewat ponselnya. Sera menyimpan nomor yang dikiam Loli di ponselnya. Lalu mulai menghubungi Opa Vincent. Bagaimana keadaan Tirta? Apa yang terjadi padanya? Pak Vincent baru tiba di rumah sakit setelah 30 menit yang lalu mendapat kabar tentang Tirta dari rumah sakit. Tuan Vincent, Tirta tidak sadarkan diri, sahut Diego yang menyambut kedatangan Opa Vincent di depan ruang pemeriksaan. Apa yang kamu lakukan di sini, Diego? Tanya Opa Vincent sinis. Aks dokter, bagaimana keadaan cucu saya? Opa Vincent lantas mengarahkan pandangannya ke dokter yang memeriksa Pras. Tuan Diego ini yang membawa pasien ke rumah sakit, sahut Dr. John dengan aksen khas Teksasnya. Opa Vincent melirik Diego dengan sudut matanya, tatapan pria tua itu sangat tidak bersahabat. Kami sedang berusaha semaksimal mungkin untuk pasien, sahut Dr. John lagi sebelum meninggalkan Opa Vincent di ruang tunggu. Apa yang kamu lakukan pada cucuku? Hah? Tiba-tiba Opa Vincent menghampiri dan menarik kerah jas Diego dengan kasar. Tenang, Tuan Vincent. Apa maksud Anda? Diego tetap tenang. Jangan pura-pura. Ini pasti ulahmu sampai Tirta seperti ini. Diego menyeringai. Apa ada bukti kalau aku yang melakukan ini? Perlahan, pria yang memiliki bentuk tubuh tak jauh berbeda dari Pras itu melepaskan tangan Opa Vincent dari jasnya. Tuan Vincent, jika aku ingin Tirta mati, tidak mungkin aku membawanya ke sini. Masih dengan tenang, Diego berusaha meyakinkan Opa Vincent. Pria tua berumur 70-an itu mendengkus kesal. Tak menyahut. Wajahnya masih nampak panik. Permisi, Tuan Vincent, aku mau mengurus administrasi rumah sakit dulu.
Tanpa menunggu jawaban, Diego melangkah meninggalkan Opa Vincent sendirian di ruang tunggu. Suara deringan ponsel membuat Opa Vincent yang sedang memikirkan pras, sedikit terkejut. Matanya menyipit melihat nomor yang tidak ia kenal. Dari Indonesia, gumam pria tua itu, lalu menggeser layar ponselnya. Halo? Halo, Opa Vincent. Pria tua yang masih memiliki tubuh tegap itu terkejut mendengar suara wanita yang cukup asing untuknya. Siapa kamu? Saya Serani, Opa. Maaf, saya mau menanyakan tentang pras. Apa suami saya baik-baik saja? Opa Vincent nyaris terlonjak mendengar nama Serani. Halo Opa. Opa baik-baik saja. Suara Serani terdengar cemas. Tirta baik-baik saja. Sebaiknya kamu jangan ganggu dia dulu. Jawab Opa Vincent dingin. Tetapi Opa, saya mau bicara sebentar saja dengan pras. Suara Serani mulai serak. Jelas terdengar ada yang tertahan di sana. Jangan keras kepala. Tirta di sini kerja, bukan bersenang-senang. Sebagai istri kamu harus bisa memahami itu. Nada bicara Opa Vincent mulai meninggi. Sesaat kemudian tidak terdengar satu kata pun yang terucap dari Sera. Samar hanya terdengar suara isak tangis seorang wanita. Hingga akhirnya wanita itu kembali memberanikan diri untuk bicara. Baiklah Opa, kalau begitu, saya akan menunggu kabar pras selanjutnya. Jika pras tidak juga memberi kabar. Jika tidak, kenapa? Sangga Opa Vincent dengan napas memburu. Terdengar hempasan napas Sera di seberang sana. Jika pras tidak juga mengabariku, aku akan menyusulnya ke Austin. Mendengar ucapan Sera, sontak saja Opa Vincent terkekeh seakan mengejek. Aku tidak yakin perempuan kampungan seperti kamu bisa menyusul Tirta ke sini, ungkap Opa Vincent dengan nada merendahkan. Terserah apa kata Opa, saya akan lakukan apapun untuk menemui suami saya. Opa Vincent menutup panggilan secara sepihak dengan kesal. Apa barusan itu telepon dari istri Tirta? Spontan Opa Vincent menoleh saat mendengar suara seseorang di belakangnya. Kurang ajar, kamu menguping pembicaraanku, Diego. Wajah Opa Vincent merah padam. Diego tertawa getir. Kenapa Tuan tidak mengatakan hal yang sebenarnya tentang Tirta pada istrinya? Seharusnya istrinya berada di dekatnya saat ini. Diam kamu, Diego. Jangan ikut campur dengan urusan keluargaku. Tirta adalah cucuku. Pria tinggi tegap dengan rambut lurus itu kembali tersenyum samar. Baiklah kakek tua, terserah padamu saja. Diego pun pergi meninggalkan Opa Vincent sendirian. Setelah berjarak 1 kilometer dari Opa Vincent, Diego mencoba menghubungi seseorang lewat ponselnya. Cari tahu nomor ponsel istri Tirta Prasetya secepatnya. Setelah 1 jam berlalu, Diego pun melangkah kembali ke ruang perawatan pras. Diam-diam pria itu menemui sang dokter yang baru saja memeriksa kondisi pras. Apa Tirta bisa sadar dalam waktu dekat ini, dok? Kemungkinan bisa. Seharusnya seseorang yang dekat dengan pasien bisa mengajaknya bicara, sahut Dr. John. Apa hal itu dapat berpengaruh, dok? Tanya Diego penasaran. Seharusnya bisa, karena dapat merangsang saraf-saraf yang ada pada pasien. Baiklah, dokter, saya akan usahakan mencari orang terdekatnya. Diego tersenyum, lalu melirik sekilas pada pras yang terbaring tak berdaya di atas ranjang ruang ICU. Tiba-tiba saja sebuah ide muncul di kepalanya. Bab 140, kamu serius mau ke Amerika? Cory menatap Sera tak percaya. Makan siang mereka sempat terjeda sesaat ketika tiba-tiba Serani mengatakan ingin menyusul pras. Sera mengalihkan pandangannya dengan wajah gelisah. Sendok di tangannya ia letakkan di tepian piring. Sebenarnya aku nggak tahu harus bagaimana. Tapi sudah 3 hari ini aku nggak bisa menghubungi suamiku sendiri. Aku nggak tahu apa dia baik-baik aja. Netra bulat Serani mulai berkabut. Sekuat mungkin ia berusaha untuk tidak menangis. Minum dulu. Cory menyodorkan segelas jus jambu pada Serani. Ia berharap Serani bisa lebih tenang. Sera menerima dan meneguk sedikit minum itu. Kamu udah hubungi keluarganya atau siapa gitu, yang ada di sana? Tanya Cory lagi. Sudah. Suara Sera terdengar parau. Cory menatap sahabatnya itu iba. Sambil menunggu Sera bercerita, wanita berambut kemerahan itu kembali menyuap makanannya. Aku sudah hubungi opanya, tapi sepertinya beliau menutupi sesuatu. Aku tidak diperbolehkan bicara dengan pras. Loh, kok gitu? Panya nggak bilang apa alasannya? Tanya Cory sedikit ngotot. Opa Vincent bilang kalau pras sedang sibuk kerja. Tapi aku nggak yakin. Aku merasa Opa Vincent memang tidak mau aku bicara dengan pras.
Sejak awal hampir semua keluarga Pras nggak suka sama aku. Tenggorokan Sera seakan tercekat, suaranya terputus-putus. Tapi, kalau kamu nyusul Tirta, anak-anak bagaimana? Tanya Cory. Kali ini sahabat Sera itu menatap intens pada Serani. Serani menggeleng. Aku nggak tahu Cory. Sebenarnya aku bisa saja bawa kedua anakku ke Amerika tapi, aku belum tahu bagaimana keadaan Pras di sana. Sera kembali meraih sendoknya dan menyuap makanannya. Saat menyebut nama Pras, ia teringat kata-kata pria itu yang selalu menyuruhnya banyak makan agar ASI pangeran tercukupi. Dengan susah payah wanita itu menelan makanannya. Sebaiknya kamu pikirkan lagi rencanamu itu. Saran Cory sebelum mereka menyudahi makan siang mereka. Setelahnya mereka kembali ke kantor. Serani, Sera tersentak saat seseorang memanggilnya di depan resepsionis. Maaf, Bu Sera, Bapak ini menunggu Ibu sejak tadi, ujar resepsionis seraya menunjuk pria yang menunggu Sera dari tadi. Ada apa kamu ke sini, Mas? Sera menghampiri pria yang ternyata adalah mantan suaminya dulu. Penampilan Agung lebih bersih dan rapi dibanding saat baru keluar dari penjara dulu. Maaf Sera, apa aku boleh bicara sebentar? Tanya Agung memohon. Ya sudah, ayo ke ruanganku. Sera melangkah bersama Cory menuju lift. Sementara Agung mengikutinya dari belakang. Sera, kamu yakin? Bisik Cory sambil melirik Agung dengan sudut matanya. Jika aku tolak, dia pasti bikin keributan di sini, balas Sera nyaris tak terdengar. Namun Cory dapat membaca gerak bibir Sera. Mau aku temani? Tanya Cory ketika Sera telah tiba di depan ruangannya. Enggak perlu, makasih. Sera membuka lebar-lebar pintu ruangannya. Silakan masuk, Mas. Agung ternganga melihat ruangan Sera yang sudah banyak perubahan. Silakan duduk. Apa yang mau kamu bicarakan? Maaf, aku nggak punya banyak waktu. Tanya Sera yang sebenarnya masih memikirkan Pras. Tolong aku, Sera. Tolong kasih aku pekerjaan. Apa saja, sekarang ini aku dan Mbak Lastri nggak punya penghasilan. Maaf, di sini sedang tidak ada lowongan, tegas Sera. Tolong aku Sera, tolong, istriku sedang hamil. Apa, istri? Sera mengerutkan keningnya. Iya, setelah keluar dari penjara, aku dan Yuyun menikah. Agung tertunduk. Oh, gitu. Tapi maaf, di sini sedang tidak ada lowongan. Sera bersandar pada kursi kebesarannya. Sebenarnya ia sama sekali tidak peduli pada mantan suaminya itu. Agung menampakkan wajah sedih. La terdiam dengan wajah bingung. Tolong aku Sera, kalau aku nggak kerja, istriku nanti makan apa? Maaf, tapi itu bukan urusanku, sahut Sera santai. Tangannya mulai meraih dokumen yang ada di meja dan mulai melakukan pekerjaannya. La tak peduli saat ini Agung sedang memperhatikannya. Agung mulai geram dengan sikap Sera. Namun ia tidak mungkin marah-marah di wilayah kekuasaan mantan istrinya itu. Dengan sangat mudah Sera akan memanggil security untuk mengusirnya. Tidak adakah sedikitpun terketuk hati kamu untuk menolongku Sera? Agung kembali berusaha. Sera tersenyum. Getir, Mas kan minta kerjaan? Kalau memang di sini nggak ada lowongan, ya mau gimana lagi? Agung menghela napas kasar. Sepertinya pria itu sedang sangat kesulitan. Aku pinjam uangmu dulu sekarang, bisa. Nanti kalau aku sudah kerja, aku akan kembalikan. Agung terus mencari cara untuk mendapatkan uang. Ya kalau Mas dapat kerja. Kalau enggak, gimana? Sahut Sera tanpa menoleh. Kamu tega, Sera, lirik Agung. Kamu laki-laki, Mas. Cari kerja di luar sana pasti ada. Nggak harus kerja kantoran. Sera masih tak menoleh pada mantan suaminya itu. Tapi kamu tahu sejak dulu aku hanya kerja di perusahaan ini. Di tempat lain aku hanya bisa jadi pesuruh. Aku kan dulu pernah jadi manajer di sini. Masa sekarang jadi pesuruh? Celotehan Agung membuat Sera menoleh. Bukannya tadi Mas minta pekerjaan apa saja? Iya, tapi bukan office boy juga, dong. Aku pikir keluar dari penjara kamu akan berubah, Mas, gumam Sera tanpa menoleh. Jadi bagaimana, Sera? Mungkin kamu bisa jadikan aku asisten pribadimu. Seketilah, Sera terkekeh mendengar apa yang dikatakan Agung. Wajah pria itu nampak tak suka. Sera seolah sedang merendahkannya. Sudahlah, Ma Agung gak akan paham pekerjaan seorang asisten pribadi. Kalau nggak ada lagi yang mau dibicarakan, silakan Mas Agung keluar lewat pintu itu. Aku masih banyak pekerjaan. Sera menunjuk pintu keluar. Agung mendengkus kasar, lalu bangkit berdiri. Baiklah, permisi.
Sera lega setelah Agung menghilang di balik pintu. Untung saja dia nggak buat keributan di sini. Gumam Sera. Kemudian wanita itu melanjutkan pekerjaannya. Agung melangkah gontai menuju lift. Lah sempat melirik beberapa karyawan lama yang mengenalnya. Samar-samar terdengar suara para karyawan itu menyebut-nyebut namanya. Brengsek, umpatnya kesal sambil mempercepat langkahnya hingga ke lobi. Wajah Agung tampak bingung. Langkah kakinya tak tentu arah keluar dari PT Gunawan Corp itu. Selamat siang, kamu Agung, kan? Agung terkejut saat seorang pria muda memakai setelan jas menghadangnya tak jauh setelah keluar dari kantor Sera. Siapa kamu? Pria itu terkekeh, lalu mendekati Agung, lah membisikkan sesuatu di telinga mantan suami Sera itu. Kamu lagi butuh pekerjaan, bukan? Agung yang memang sedang butuh, seketika langsung mengangguk. Mari ikut aku, ada pekerjaan baru dengan gaji yang fantastis untukmu. Agung tercengang mendengar ajakan pria berjas coklat muda itu. Siapa kamu? Pekerjaan apa? Selidik Agung. Ikut saja dulu. Nanti kami akan jelaskan di kantor. Tatapan penuh waspada masih Agung layangkan pada pria itu. Jangan macam-macam. Aku tidak mau kembali lagi ke penjara, tegas Agung memastikan. Pria tak dikenal itu tertawa. Tidak, tenang saja. Sekarang, masuklah ke mobilku. Ajak pria itu lagi sambil menunjuk sebuah mobil yang berhenti di tepi jalan. Berliku,